sebagai artinya shalom, tapi juga kita ada di hari Minggu pertama tahun 2021. Dan hari ini saya mau ajak kita untuk melakukan sebuah resolusi. Resolusinya agak berat, karena temanya menegakkan kebenaran dan menjalankan keadilan. Ini tema dari sinode kita. Menegakkan kebenaran dan menjalankan keadilan. Saudara-saudara, ada seorang teolog terkenal di zaman Nazi Jerman, namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang bahwa gereja itu rajin berdoa, gereja itu rajin melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang-orang Kristen dilatih untuk berdoa dan berbuat baik. Dengan perkataan lain, orang-orang Kristen dilatih untuk punya moral force yang kuat. Dan dia berkata, ternyata itu tidak cukup. Mesti ada langkah yang lain. Selain berdoa, selain berbuat baik, selain bertindak baik, selain bermoral dengan baik, maka gereja juga harus mempraktekkan keadilan di tengah-tengah masyarakat sebagai tanda bahwa Anda adalah orang yang berhubungan dengan Tuhan. Bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad, ada semacam pertentangan antara gerakan vertikal dan gerakan horizontal. Ada banyak orang yang hanya urusannya dengan Tuhan. Doa puasa. Dan mengabaikan aktivitas sosial. Tapi ada gerakan-gerakan tertentu, ada orang-orang Kristen tertentu yang lebih fokus pada kegiatan-kegiatan sosial horizontal dan sedikit mengabaikan hubungan-hubungan vertikal. Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita holistik. Praktek-praktek horizontal mestinya adalah perwujudan dari hubungan vertikal. Kalau bicara tentang kebenaran, kita punya sumber utama. Tapi juga kita pernah punya sumber-sumber yang lain. Sumber utama, sumber kebenaran hakiki yang tidak dapat tergantikan adalah firman Allah. Yang setuju lambaikan tangan, karena ini di Zoom jadi nggak bisa bersuara. Yang setuju firman Allah itu kebenaran mutlak, boleh lambaikan tangannya. Macetnya dia. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis di studio. Haleluya. Firman Allah itu kebenaran mutlak. Karena firman Allah itu adalah Allah. Tetapi kita harus jujur bahwa dalam praktek hidup sehari-hari, kita juga sering mendengar kebenaran-kebenaran yang lain. Apakah kebenaran ekonomi, kebenaran politik, kebenaran sosial, kebenaran budaya, kebenaran-kebenaran lokal yang sering disebut hikmat-hikmat lokal, kebijakan-kebijakan lokal, itu ikut mewarnai cara berpikir kita.
Soal keadilan, kita punya rumusan sendiri. Adil menurut orang tua, belum tentu adil menurut anak-anak. Adil menurut pemimpin, belum tentu adil menurut rakyat. Adil menurut hamba Tuhan, belum tentu adil menurut jemaat. Jadi masing-masing kita punya kebenaran sendiri, masing-masing kita juga punya praktek keadilan sendiri. Tapi hari ini kita belajar dari Alkitab. Tuhan izinkan peristiwa ini ditulis sebagai pelajaran penting. Apalagi kita memulai tahun 2021 dengan sebuah pengharapan yang kuat. Bahwa tahun 2021 adalah tahun perkenanan Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita mengalami terobosan-terobosan yang baru. Tahun di mana terjadi praktek-praktek kebenaran dan keadilan yang hakiki. Perhatikan saudara-saudara, pembacaan kita 1 Raja-Raja 21 bicara tentang 3 orang penting. Walaupun 1 menjadi korban dan 2 yang lainnya menjadi lalim. Cerita tentang Nabot. Nabot adalah seorang rakyat biasa, tetapi Nabot adalah orang yang tunduk dan taat pada firman Allah. Apa buktinya? Ketika dia diminta oleh Raja Ahab untuk melakukan tukar guling tanah kebun anggur. Bahkan Raja Ahab mau beli kebun anggur itu. Nabot tidak mau lakukan. Kenapa? Karena bilangan 36 ayat 7 berkata, setiap milik pusaka warisan nenek moyang tidak boleh pindah tangan kepada suku yang lain. Itu ketentuan hukum. Sehingga Nabot memilih taat kepada firman Allah dibandingkan kepada raja yang lalim. Inilah spirit Nabot. Akibatnya, saudara-saudara, Nabot harus mati. Jadi saudara, mentaati kebenaran itu konsekuensinya luar biasa. Mempraktekkan keadilan juga punya konsekuensi yang hebat. Nabot harus mati walaupun dia menegakkan kebenaran. Dan bukankah itu juga Yesus pernah mengalaminya? Dia menegakkan kebenaran, tetapi dia harus menjadi korban dari kebenaran yang dia praktekkan. Para martir di gereja mula-mula, para rasul dalam perjanjian baru, banyak yang mati syahid, banyak yang jadi martir karena menegakkan kebenaran, karena hidup dalam kebenaran. Jadi saya mau beritahu saudara-saudara, kedewasaan kita adalah ketika kita berespons benar dan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Dan Yesus memberi contoh itu buat kita. Tapi perhatikan saudara-saudara, ada suami istri yang punya otoritas hebat. Raja Ahab itu anaknya, anak dari Raja Omri. Jadi ketika Omri mati, anaknya naik jadi raja pada usia kurang lebih 20 tahun. 22 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan, Omri adalah penyembah berhala. Dan anaknya, Ahab yang kemudian menjadi Raja Israel Utara dengan ibu kota di Samaria, juga menyembah berhala. Dan berhala yang paling populer buat mereka adalah Baal. Berhala Baal. Baal adalah nama dewa orang Kanaan yang adalah dewa badai. Jadi saudara tahu, dewa badai itu punya otoritas untuk mendatangkan hujan. Dan Raja Ahab sangat setia kepada dewa Baal karena Samaria itu pegunungan. Dan itu pertanian yang hebat.
ada kebun anggur, ada ladang, ada sawah, ada gandum, ada anggur, ada tanaman-tanaman kebutuhan umat, kebutuhan rakyat, kebutuhan istana, ialah suplai bahan-bahan pertanian. Dan karena itu yang dibutuhkan rakyat ialah hujan. Dan yang punya kuasa mendatangkan hujan ialah dewa Baal. Itu sebabnya saudara perhatikan ketika Elia datang kepada Ahab, dan kemudian Elia berdoa supaya tidak turun hujan 3 tahun. Artinya otoritas Allah, Allah yang berkuasa atas alam raya. Elia sedang menunjukkan bahwa dewa Baal tidak punya kuasa apa-apa. Dia harus tunduk dan takluk, termasuk para penyembah, kepada Allah yang hidup. Buktinya 3 tahun hujan tidak turun. Cara Tuhan untuk mengalihkan Ahab dan seluruh rakyat di bawah kepemimpinan Ahab. Cara Tuhan untuk menghancurkan berhala Baal dan mereka harus datang menyembah Tuhan. Ternyata itu tidak cukup. Bahkan Elia dituduh Ahab sebagai yang menyengsarakan rakyat karena meminta tidak turun hujan. Jadi sekarang kita mengerti kenapa Elia menahan hujan atas perintah Tuhan untuk menghancurkan, untuk menghentikan otoritas kuasa dari dewa Baal, dan dipraktekkan oleh seorang raja di Israel Utara, yaitu Raja Ahab. Yang kedua, Isabel itu anak dari Raja Sidon. Sidon itu juga menyembah Baal. Sidon itu termasuk ke negeri kafir, bangsa yang di luar perjanjian Tuhan. Jadi seorang raja menikah dengan seorang putri penyembah berhala. Jadilah sebuah kekuatan yang hebat yang mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala, menyembah Baal, padahal Israel adalah umat pilihan. Tidak hanya sampai di situ, tetapi saudara perhatikan pembacaan kita menyingkapkan tentang sebuah rahasia besar yang harus dihindari oleh gereja, dihindari oleh orang Kristen, dihindari oleh setiap keluarga Kristen. Yaitu apa? Ada ketamakan dari Raja Ahab. Ahab ingin mengambil kebun anggur Nabot. Alasannya masuk di akal. Alasannya patut diterima. Karena tanah itu dekat istana raja. Dan raja katanya mau tanam sayur. Kalau soal tanam sayur, raja nggak usah tanam sayur, men. Itu kan rakyat bisa antar sayur ke rumah. Rakyat bisa antar sayur ke istana. Kenapa raja tanam sayur? Memang musim pandemi waktu itu, lalu kita tanam sayur di depan rumah. Jadi ini akal-akalnya. Karena apa? Ingin menguasai tidak hanya manusia, tapi sumber-sumber kehidupan. Karena tanah adalah sumber kehidupan bagi rakyat di zaman itu. Jadi saudara perhatikan ketamakan yang hebat dengan menggunakan otoritas sebagai seorang raja. Padahal raja ditetapkan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat. Tapi raja yang satu ini raja yang lalim, raja yang rakus, raja yang tamak, raja yang serakah. Alasannya masuk di akal. Tukar guling atau aku bayar. Nabot tidak memilih tukar guling, padahal yang raja kasih tanah yang lebih luas. Nabot tidak mau. Bahkan raja mau bayar, Nabot pun tidak mau. Kenapa? Karena Nabot menghormati hukum. Nabot tidak mau mengikuti raja yang lalim, dan dia bersedia mati demi menegakkan kebenaran. Pesan penting buat gereja modern, buat kita hari ini. Jangan pernah melacurkan kebenaran untuk memuaskan keinginan sendiri.
Jangan pernah melepaskan sesuatu kebenaran. Jangan melepaskan imanmu. Jangan melepaskan kasihmu. Jangan melepaskan penghargaanmu kepada Tuhan. Jangan melepaskan harga dirimu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak kekal. Yang kedua, ada persekongkolan antara suami istri. Ahab menjadi anak seorang raja yang kekanak-kanakan. Saudara-saudara, saya bayangkan ketika Nabot menolak memberikan kebun anggur itu kepada Ahab. Dia masuk ke kamarnya, dia tidur tertelungkup, tidak mau makan, dan mungkin kakinya itu banting-banting ke atas kasur seperti anak-anak kita yang kecil-kecil. Kalau anak-anak udah orang tuanya nggak ikut keinginannya, keinginan anak-anak tidak dipenuhi, mereka suka banting-banting kaki, naik ke tempat tidur sambil tendang sana tendang sini, sambil banting kaki di kasur. Itulah sifat kekanak-kanakan. Dan sifat kekanak-kanakan selalu ingin memuaskan diri sendiri. Masih ingat khotbah 27 Desember tahun yang lalu? Baru 3 hari ya kita udah sebut tahun lalu ya. 27 Desember itu kan tahun lalu, padahal itu minggu lalu. Tentang sifat kekanak-kanakan. Datanglah istrinya, Isabel. Orang Jakarta bilang, sebel. Isabel mestinya menjadi seorang istri yang bijaksana. Harusnya istrinya bilang, Pak, nggak boleh ambil itu, hukum Tuhan. Itu milik pusaka orang lain. Kamu kan raja. Kamu melindungi dong rakyat kita. Kamu memenuhi dong kebutuhan. Justru Isabel berbeda. Kenapa? Dia bilang, Pak, tenang, bangun dan makan. Mungkin Isabel sambil gendong-gendong bayi yang besar itu, sambil usap-usap rambutnya, sambil dia kasih dot kepada Ahab. Dia bilang, tenang sayang, tenang nanti mama yang urus. Dan saudara tahu apa persekongkolan yang paling mengerikan? Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat itu. Isabel meniru tanda tangan suaminya. Itu dia. Mengambil alih otoritas. Membuat pengumuman atas nama raja. Meniru tanda tangan. Kemudian dia bikin maklumat yang keren. Maklumatnya Isabel atas nama raja sangat dahsyat. Yaitu apa? Maklumkanlah puasa. Sejak kapan Isabel ngerti puasa? Sejak kapan Isabel tahu menyembah Allah? Tetapi Isabel menggunakan tradisi dan kebiasaan orang-orang Israel yang ketika menghadapi problem mereka berpuasa. Ingat peristiwa Esther di kerajaan Persia, memaklumkan puasa karena dia harus menghadap raja. Nabi-nabi dan para pemimpin-pemimpin umat, mereka berpuasa sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah. Dan Isabel memanfaatkan problem-problem bangsa. Isabel memanfaatkan gaya hidup umat yang suka menyembah Tuhan, yang suka berpuasa, untuk memanipulasi mereka sehingga dia dapat keuntungan material. Bayangkan dia maklumkan puasa, siapa yang tidak ikut? Sebab masih banyak 7.000 orang yang masih setia kepada Tuhan. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja selanjutnya, ayat 21, ayat 17, sampai pasal 22, dan seterusnya. Tuhan bilang sama Elia, masih ada 7.000 orang yang takut akan Tuhan. Dan Isabel memanfaatkan situasi itu untuk memaklumkan puasa hanya dengan tujuan mengambil tanah atau kebun anggur Nabot. Ini yang disebut
sekongkol secara rohani. Jadi tidak hanya orang bersekongkol secara premanisme, tidak hanya bersekongkol secara jasmani, politik, ekonomi, tapi ternyata ada seorang putri, seorang istri raja yang bersekongkol secara spiritual. Dan hati-hati saudara-saudara, bukankah kita juga sering banyak berdoa kepada Tuhan? Bukankah kita juga sering menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tercela? Kita sering juga dalam praktek-praktek bergereja, kita berdoa dengan Tuhan yang dahsyat, tapi keputusan-keputusan kita justru membunuh karakter orang lain. Ahab di zaman itu sudah hilang. Sekarang masih ada spirit Ahab yang kekanak-kanakan, ingin keinginannya terpenuhi. Isabel sudah tidak ada, tapi spirit Isabel masih berkuasa sampai hari ini di banyak tempat. Kita mendengar di televisi, kita mendengar di media sosial, kita melihat di koran, semuanya kita temukan. Ada suami istri yang tertangkap karena narkoba, ada suami istri tertangkap karena korupsi, ada suami istri tertangkap karena manipulasi, dan selalu jadi korban ialah anak-anak. Piring nasi orang lain ditutup untuk memenuhi keinginan-keinginan duniawi. Itu persekongkolan yang kesannya sangat rohani karena memaklumkan puasa, tetapi justru sebagai sebuah siasat untuk naik saksi dusta oleh dua orang dursila supaya Nabot dihukum mati. Kejahatan-kejahatan rohani yang sangat luar biasa. Segala sesuatu yang rohani juga seringkali ditumpangi iblis untuk memusnahkan orang lain. Dua orang dursila itu dibayar. Dan saudara tahu menyaksikan dua hal. Dan dua hal ini sangat urgen, sangat penting. Itulah hakikat orang Israel. Dua hal yang difitnahkan kepada Nabot ialah dia menghujat Allah dan menghujat raja. Dua ini hukumannya mati, saudara-saudara. Di zaman Israel, dua hal ini kalau Anda lakukan, Anda hukumannya mati, yaitu menghujat Allah dan menghujat raja. Karena bagi mereka, raja ditetapkan Allah. Dan saya juga mengerti kenapa Yesus dihukum mati oleh para ahli Taurat, oleh para imam, oleh orang-orang Farisi. Karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah dengan mengatakan, aku anak Allah. Dengan mengatakan, aku bisa membongkar bait Allah ini dan membangunnya 3 hari. Padahal itu bait Allah dibangun 46 hari. 46 tahun. Kemudian mereka cari alasan yang kedua, bagaimana caranya menangkap Yesus dan membunuhnya. Mereka mencoba Yesus dan berkata, bolehkah bayar pajak kepada Kaisar? Dan seandainya Yesus berkata, tidak boleh, artinya Yesus dianggap menghujat raja, menghujat Kaisar. Jadi saudara perhatikan, para tua-tua dan pemuka agama langsung berdiri menggiring Nabot keluar pintu gerbang kota dan lempar dengan batu sampai mati. Alasannya clear, dia dianggap menghujat Allah, dia dianggap menghujat raja. Dan atas skenario spiritual yang begitu luar biasa dari seorang perempuan yang bernama Isabel, pemilik 400 Nabi Baal dan pemilik 450 Nabi Asitoret. Dan itulah sebabnya Tuhan mengutus Elia kepada Ahab. Kamu akan mati. Karena dagingmu akan dimakan anjing-anjing. Bilang sama Isabel, kamu juga akan mati. Dan dagingmu dimakan sama anjing-anjing. Dan karena itu saya tidak makan anjing sekarang, daging anjing. Saya tidak lagi makan RW. Karena rupanya anjing-anjing itu mereka makan Ahab dan Isabel. Haleluya. Bahkan seluruh keturunannya mati juga dimakan anjing. Bahkan yang mati di hutan itu dimakan burung-burung. Seandainya mereka mati di laut,
akan dimakan oleh buaya, ikan hiu, dan lain-lain. Jadi saudara lihat hukumannya mengerikan. Dan itu juga pernah terjadi di Perjanjian Baru. Ketika Ananias dan Safira mencoba untuk menipu rasul-rasul, menjual tanahnya, kemudian mereka datang mengatakan apa adanya. Ananias mati seketika, Safira mati seketika. Saudara, jangan pernah tipu Tuhan. Banyak orang tipu Tuhan. Cara menipu Tuhannya apa? Oh, berdoa, Tuhan Engkau baik, dahsyat, luar biasa. Habis itu langgar rambu lalu lintas. Tuhan Engkau begitu hebat dan dahsyat. Habis itu menceritakan keburukan orang lain. Tuhan Engkau begitu luar biasa dan hebat sekali. Tapi habis itu kita tutup piring nasi orang lain. Jadi di mana kebenarannya? Kembali kepada firman Allah. Raja-raja itu punya prinsip pemerintahan ialah hukum-hukum yang berlaku. Tapi lihat Ahab melanggar firman. Jangan mengingini milik sesamamu. Keluaran 20. Salah satu hukum Tuhan, perintah Tuhan, jangan mengingini milik sesamamu. Ahab langgar. Ada peraturan yang berlaku. Jangan ambil warisan orang lain. Dia langgar firman. Jangan lagi berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu pelanggaran firman. Perintah Allah dilanggar, artinya menghina Allah. Jadi saudara-saudara, dari cerita Ahab, dari cerita Isabel, dari cerita Nabot, kita tidak juga mau untuk mati seperti Nabot. Tapi kita menegakkan kebenaran. Dan saya percaya Tuhan membela kebenaran. Lapis orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Saudara tahu lapis? Lapis itu serampangan langsung. Dia bela kebenarannya, termasuk orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi lihat Ahab dan Isabel. Mereka memanipulasi rakyat dengan jargon teologis. Manipulasi rakyat dengan jargon spiritual. Puasa. Puasa kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu masih 7.000 orang yang rajin berpuasa, rajin menyembah Allah. Dan mungkin mereka pikir raja bertobat. Raja bertobat, dia minta kita menyembah Tuhan. Bagaimana orang enggak berkumpul? Tapi justru perkumpulan itu menjadi sebuah malapetaka yang besar. Membunuh Nabot, merampas haknya, mengajak umat untuk berbohong. Bapak-bapak sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, kita juga adalah raja di rumah kita. Ibu-ibu, Anda adalah seorang wanita yang hebat di rumah Anda. Saya berdoa supaya banyak ibu tidak meniru Isabel, tapi meniru perempuan-perempuan dalam peristiwa Natal. Maria yang berkata, jadilah kehendakmu, aku ini hamba. Elizabeth yang memuliakan Allah dengan begitu hebat. Nabi perempuan, Nabiya di bait Allah. Dia memuji dan memuliakan Allah. Tegur suamimu jika ada kecenderungan untuk menutup piring nasi orang lain. Tegur suamimu, ingatkan suamimu jika ada kecenderungan untuk mengambil hak orang lain. Sifat tamak, sifat rakus, sifat untuk mengambil untuk diri sendiri adalah spirit Ahab. Itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan jemaat melalui Timotius, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Nanti saudara baca setelah ibadah ini. Yang penting adalah makanan dan pakaian cukuplah. Waktu kita lahir tidak bawa apa-apa.
Mati juga tidak bawa apa-apa. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 nanti saudara baca. Lahir tidak bawa apa-apa, datang tidak bawa apa-apa, balik juga tidak bawa apa-apa. Ada lagu yang sangat terkenal. Datang kosong, pulang kosong. Ku tak membawa apapun juga. Boleh? Oke kan? Kasih musik sedikit. Kita nyanyikan lagu ini karena itu dikutip dari 1 Timotius 6 ayat 8. Ayat 7 dan 8. Ku tak membawa. Vicky bisa bantu? Kita nyanyi lagu ini dulu sebagai lagu selak untuk khotbah hari ini. Ada terobosan baru. Pokoknya dalam khotbah tiba-tiba kita nyanyi. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Amin. Semua ikut nyanyi. Saat ku datang ke dunia. Amin. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Auckland dan Penentua Vicky. Perhatikan 1 Timotius 6 ayat 7. Saya baca. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kalau waktu lahir tidak bawa gigi, bukan? Kalau Anda mati bawa gigi, itu namanya bonus. Tapi kalau Anda mati tanpa gigi, namanya impas. Jadi lahir nggak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Para milioner, triliuner di dunia, mati nggak ada bawa apartemennya, kan dia bawa propertinya, dia bawa mobilnya, nggak ada men. Alkitab pun nggak dibawa. Dulu ada teman saya meninggal, seorang hamba Tuhan, tapi dia punya cincin bacan. Waktu saya melayat dia, saya lihat karena mati itu kan tangannya suka begini. Jadi saya lihat dia punya jari itu bacan weh. Saya dalam hati ini kalau jemaat sudah pulang, saya mau minta izin istrinya, cabut itu bacan, kenapa bawa ke kuburan? Jadi dia cuma bawa bacan. Begitu saya periksa ternyata bacan itu murah. Makanya Alkitab bilang jangan mengingini barang. Apalagi itu sudah di tangan orang mati, jangan mau. Haleluya. Ya. Sekarang saya mau tanya jemaat. Pak Joni boleh bikin ininya semua, kelihatan semua gambar-gambar jemaat ini. Kita mau simulasi tentang Spirit Tuhan. Coba. Jemaat yang saudara-saudara yang ingin kaya, boleh angkat tangan. Yang ingin kaya. Coba, yang ingin kaya angkat tangan. Yang ingin saja ya. Oke, saya lihat semua ingin kaya. Oh, haleluya. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Hati-hati. Ayat 9, 1 Timotius 6 ayat 9. Karena saudara yang ingin kaya, saudara yang baca. Ya, karena saya tidak ingin kaya, jadi saya nggak mau baca. Saudara yang ingin kaya, ayat 9, 1 Timotius 6 ayat 9, ini ada beberapa orang di sekretariat, di studio. Ayo, karena kalian juga angkat tangan, baca. Ayat 9, 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi jangan ingin kaya, men. Karena kita ini udah kaya, Bapa kita di sorga pemilik alam semesta. Bilang amin. Amin. Karena itu jangan ingin kaya.
Kaya itu pemberian Tuhan. Boleh kaya nggak? Boleh, karena kerja keras. Tapi kalau ingin kaya itu spirit Ahab. Karena itu bertobatlah, jangan ingin kaya. Termasuk yang tadi angkat tangan di studio. Sekarang saya mau tanya, dengan ayat ini saya mau tanya, siapa yang ingin kaya? Tidak ada angkat tangan. Haleluya. Khotbah saya hari ini berhasil paling tidak, supaya orang tidak ingin kaya. Lalu perhatikan ayat 10. Kenapa tidak boleh ingin kaya? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini orang Ambon bilang mata gobang, bukan mata duitan. Kalau uang koin itu di Ambon bilangnya gobang. Ini mata gobang ini. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara-saudara, spirit Ahab di awal tahun ini kita mesti tidak hanya hentikan, tapi singkirkan dari hidup kita. Ada banyak pemimpin-pemimpin, ada banyak pemimpin dunia, pemimpin negara yang hancur hidupnya. Bukan karena ambil hartanya umat, bukan hanya sekedar ambil tanah, tetapi karena ketika Anda mengambil hak orang lain, ketika Anda memanipulasi milik orang lain, Anda telah menutup piring nasi orang lain. Dan Anda akan datangkan penyakit demi penyakit yang tidak pernah selesai. Saya sudah begitu banyak menyaksikan orang-orang mati, kaya raya, sakit sampai hartanya habis baru dia mati. Kenapa? Karena 1 Korintus 10 ayat 9, jangan mencobai Tuhan, akan dipagut ular. Jadi, apa kesimpulan kita? Gereja menegakkan kebenaran. Resikonya Anda akan mati karena kebenaran. Dan Rasul Paulus berkata, biarlah aku hidup karena Kristus, mati adalah keuntungan. Mari gereja, saya ajak jemaat, saya ajak anak-anak Tuhan, kita awali tahun ini dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Bilang amin. Amin. Dengan cara mempraktekkan keadilan, tidak merampas hak orang lain, tidak membunuh karakter orang lain, tidak memanipulasi kegiatan-kegiatan rohani demi dan atas nama kebenaran Allah. Tapi kita mengalir bersama dengan Tuhan. Kita tolak spirit Ahab. Kita tolak spirit Isabel. Dalam keluarga, dalam gereja. Tetapi kita mulai praktekkan kebenaran firman Allah. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya punya pengalaman singkat. Yanson itu beda 7 tahun dengan adiknya Kevin. Jadi waktu Kevin lahir, kami masih tinggal di Taman Modern. Tetangganya Pak John Syaila. Karena Kevin baru lahir, kira-kira 6 bulan kami belikan kursi apa itu? Roda itu untuk apa namanya itu? Untuk baby. Hah? Baby walker. Ya, baby walker itu. Tapi ternyata Yanson marah, diam-diam. Kita dengar dikit-dikit Kevin nangis. Sebentar lagi Kevin nangis. Begitu saya cari tahu, dia suka dicubit sama Yanson. Lalu saya tanya, Kak, kenapa kamu pukul adik? Dia nangis baru dia bilang begini. Dulu waktu dia kakak kecil, papi nggak beli ini. Masa dia dilahir terus papi beli ini. Saya peluk dia baru saya nangis. Lalu saya bilang, dulu papi nggak ada uang, nak. Sekarang kan ada sedikit uang. Lalu saya berdoa buat mereka, dia peluk adiknya, dia mulai sayang sama adik.
Waktu mereka mulai dewasa, kami tinggal di BSD. Kami punya mobil. Yanson punya SIM. Kevin juga umur 18 tahun waktu itu sudah punya SIM. Kalau Yanson mau keluar minta pakai mobil, saya izinkan. Pakai mobil kalau saya nggak bepergian. Giliran Kevin mau pakai mobil, saya bilang tidak boleh. Dan itu beberapa kali. Suatu ketika kami sedang makan. Lalu Kevin dia mengutarakan perasaannya dengan terbuka. Dia bilang, "Pak, kenapa kakak pakai mobil boleh? Kenapa Dede nggak boleh? Kan sama-sama punya SIM." Lalu saya mulai cari jawaban. Kakak kan udah besar. Dede juga udah besar. Udah punya SIM. Saya begitu susah untuk menerangkannya. Dan sejak saat itu, kalau mereka salah satu minta pakai mobil, saya izinkan. Jadi saudara-saudara, kita sering menganggap anak-anak kita masih kecil. Padahal mereka suka berteriak, "Aku udah besar. Aku udah dewasa. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil." Keadilan orang tua belum tentu menjadi keadilan anak-anak. Tapi mari kita bersumber pada kebenaran firman Allah untuk memperlakukan semua orang sama di hadapan Tuhan. Dalam banyak praktek saya juga sering tidak adil. Memberi uang jajan kepada Yanson kadang-kadang lebih besar dari Kevin. Karena alasannya anak tertua, anak bungsu. Jadi minta maaf kepada anak-anak bungsu. Kadang-kadang kalian jadi korban. Apalagi waktu dulu sekolah masih manual. Belum ada teknologi. Selalu anak-anak bungsu mewarisi bekas-bekas anak tua. Buku bekas di sekolah, sepatu bekas, baju pramuka bekas. Semuanya bekas. Tapi puji Tuhan, pemerintah mungkin mengerti sehingga kurikulum berganti. Nggak ada lagi buku bekas. Sekarang pun nggak ada yang bekas. Kenapa? Semuanya online. Tapi mohon maaf, ada beberapa keluarga beli gadget baru buat kakak, adik dapat yang bekas kakak saja. Itu juga terjadi. Di rumah kami juga pernah terjadi. Saya kalau beli handphone baru, handphone lama kasih buat Ibu Nana. Hari ini saya mesti bertobat. Mari kita sih. Kalaupun baru memang mesti kredit pun nggak ada lagi pemasukan. Jadi bertahanlah dengan apa yang ada. Karena kita datang tidak bawa apa-apa, pulang juga tidak bawa apa-apa. Yang penting ada makanan, pakaian, cukuplah. Pesan penting hari ini buat semua jemaat. Yang pertama, tolak, singkirkan spirit Ahab yang tamak, yang serakah, yang ingin mengambil milik orang lain, yang sifat kekanak-kanakan. Tolak spirit Isabel yang memanipulasi kekuasaan suami, yang memanipulasi surat, yang memanipulasi tanda tangan, yang kemudian menggunakan alasan-alasan spiritual untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Tolak itu karena hukumannya mati dan dimakan dogi. Dan itu mengerikan sekali. Kalau kita mulai ubah, kita menjadi para penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita hidup berdasarkan firman Allah dan mempraktekkan keadilan dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga, dimulai dari gereja. Dan saya percaya kebenaran itu akan menyebar. Keadilan itu kitab Amos dalam pembacaan nats pembimbing kita. Saya mau baca sekali lagi nats pembimbing ini buat kita semua. Amos pasal 21. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan Yesus memberkati jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Awali tahun ini dengan kebenaran firman, penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Allah dalam Kristus Yesus, dan kita mulai mempraktekkan keadilan supaya kita tidak hanya menjadi orang-orang yang bermoral saja, tidak hanya orang-orang yang rajin berdoa, tidak hanya orang-orang yang berbuat baik, tapi orang-orang yang menegakkan keadilan kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Itulah hidup
Kristus yang dewasa. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangat populer, yang sekaligus menjadi titik tolak dari resolusi hidup dalam kebenaran keadilan. Hidup ini adalah kesempatan.